Pernah kepikiran nggak, paret itu biasanya dijauhkan dari batang, tapi di kebun saya malah kebalik. Paret panjang, paret pendek. Yang paret pendek saya bikin nempel dekat batang alpukat. Dan anehnya bukan mati, bukan busuk, justru makin sehat, makin kuat. Ini bukan teori, ini kejadian nggak sengaja. Tapi hasilnya bikin saya ubah cara tanam selamanya. Jadi gini, awal mula itu bukan karena saya pintar, bukan karena baca buku, tapi karena kepepet kondisi. Waktu itu saya mau pindah paret, jalur air mau saya ubah, biar tanaman lebih panjang jaraknya. Tapi kalian numbur jalur tanaman, dan lebih parah lagi, paretnya jadi mepet banget sama batang alpukat. Karena alpukat saya biarkan dulu, nunggu tinggi semua barulah saya kurangi. Secara teori ini salah besar, karena biasanya orang bilang, paret jangan dekat batang, nanti busuk akar. Karena rencana awal, alpukatnya nggak semua dipertahankan, akan dibongkar sebagian. Cara tanam semula 4x4 kelak menjadi 8x4. Jadi saya biarkan untuk sementara. Beberapa bulan lewat, saya mulai lihat perubahan. Yang biasanya daun agak pucat, pertumbuhan lambat. Ini malah kebalik. Daun lebih hijau, tunas lebih cepat keluar, batang lebih segar. Saya mulai heran, saya cek satu-satu. Pohon yang ada paret dekat batang, PS hanya paret utama jauh dari batang. Hasilnya jelas, yang dekat paret malah lebih sehat. Di situ mulai mikir, ini kebetulan atau memang ada efeknya. Saya bukan ahli, tapi saya lihat dari lapangan. Kemungkinan besar karena air lebih cepat turun, tanah nggak terlalu becek, akar dapat oksigen, nggak ada genangan lama di sekitar batang, rayap agak susah berkembang. Jadi walaupun paret dekat, tapi justru mengurangi risiko busuk batang. Ini kebalik dari yang sering orang takutkan. Dari situ saya langsung percaya, saya terapkan lagi di tempat ini. Saya bikin paret panjang yang sudah lama dibuat, dan saat ini paret pendek saya mulai buat. Tapi tetap satu prinsip, yang pendek dekat batang. Hasilnya kelak kemungkinan besar, pohon yang dekat paret lebih sehat dari serangan, lebih tahan hujan, lebih jarang kena busuk. Sementara kalau paret tengah panjang saja, kadang masih ada kelemahan. Apalagi tanam alpukat tanpa busuk, tanpa paret, kelak hanya jadi PR. Akhirnya pemakaian obat jamur membengkak. Busuk batang pun masih mengintai, menjadi bayang-bayang menakutkan. Di situ saya sadar, tanaman alpukat itu lebih suka tanah basah tapi air mengalir. Tanah harus banyak kandungan oksigen yang tinggi. Air itu bukan musuh, tapi kalau diam jadi racun. Alpukat itu butuh air jalan, bukan air diam. Kalau di militer ada ring keamanan, di kebun juga sama. Ring 1 paling dekat batang, pangkal harus lebih poros, tidak tertimbun tanah atau bahan organik, bawah tajuk bersih. Ring 2, sekitar akar bagian ujung, drainasi lancar, tidak ada genangan. Ring 3, paret utama, air langsung keluar, tidak balik ke tanaman. Kalau ring 1 jebol, selesai. Kalau ring 2 bocor, tunggu waktu. Kalau ring 3 macet, siap-siap gagal total. Dulu saya mendengar kebun orang, luas, rapi, alpukatnya sehat semua. Umur 1 tahun, subur. Umur 2 tahun, makin yakin bakal panen besar. Masuk umur 3 tahun, mulai ada yang layu, lalu mati 1. Besoknya mati lagi, dan itu bukan 1 titik, tapi menyebar. Yang bikin pusing, kita nggak tahu penyebabnya. Pupuk sudah, obat sudah, tapi tetap mati. Disinilah banyak orang menyerah. Masalahnya bukan di atas, tapi di bawah tanah. Kesalahan terbesar saya awal tanam alpukat tanpa busut. 1 tahun kemudian, baru saya buat busut dari tanah galian paret. Kelihatannya benar, tapi ternyata itu jebakan. Tanah naik, nutup pangkal batang, akar leher tertimbun, lembab, gelap, jamur aktif. Busut itu benar, tapi kalau salah, malah jadi pembunuh. Waktu busut selesai, saya tunggu. 1 bulan aman, 3 bulan aman, 1 tahun belum ada tanda. Tiba-tiba, busuk batang mulai muncul. Kulit batang hitam, basah, bau, daun layu pelan. Itu bukan serangan cepat, tapi operasi 3S, sunyi, senyap, sergap. Begitu saya sadar, saya langsung bongkar. Korek tanah di pangkal batang, akarnya saya korek agar terlihat. Timbun-timbunan saya bongkar, atur aliran air. Air itu bukan musuh, tapi kalau mager atau diam, jadi racun. Kadar oksigen rendah, sarang bakteri jahat. Alpukat itu butuh air jalan, air aktif, bukan air diam. Jangan sampai kebun yang sudah kita rawat bertahun-tahun hilang hanya karena busuk batang. Kalau video ini membuka pikiran kamu, subscribe sekarang, karena saya akan bongkar terus rahasia kebun yang jarang dibahas orang.